Sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Apa sih pertidaksamaan itu? Pasti kalian sudah pernah belajar di SD dan di SMP bahkan ya. Nah, lambang-lambang pertidaksamaan itu seperti ini, masih ingat? Ini apa? Ya, ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalian kasih garis seperti ini kelihatan dia. Jadi huruf K, ini jadi huruf B. Nah, ini apa maksudnya kalau ada garis dua seperti ini? Ini sama aja, lebih kecil atau sama dengan. Kalau ini lebih besar atau sama dengan. Apa bedanya keempat lambang pertidaksamaan ini? Ini saya kasih contoh. X lebih kecil 5 artinya apa? Artinya X itu sama dengan 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya untuk bilangan bulat ya. Nah, kalau ini apa maksudnya? X lebih kecil atau sama dengan 5. Kalau ada garis yang di bawah ini. Artinya 5-nya masuk. Nah, bedanya sama ini yang di atas 5-nya nggak masuk. Kalau yang di bawah ada sama dengan, berarti 5-nya masuk. Berarti lebih kecil atau sama dengan. Gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Kasih contoh lagi. Nah, ini X lebih besar 2. Artinya apa? X-nya mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kalau ini artinya apa? Sama aja seperti yang ini ya. Nah, tapi dia lebih besar. Artinya X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 2-nya masuk. Bedanya di atas, 2-nya tidak masuk. Tapi dia lebih besar ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak. Misalnya, ada contoh seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Sama aja cara kerjanya ya. Nah, bentuknya sudah AX tambah B. Tapi ini lambangnya aja dirubah. Kan kemarin kita belajar sama dengan, tapi di sini kita belajar lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Tapi di soal ini lebih besar ya. Nah, itu aja bedanya. Pertama kita pecahkan dulu dia menjadi dua bagian atau dua persamaan. Karena nilai mutlak itu ada dua jawabannya. Seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini. Yang pertama 2X kurang 1. Setelah kalian pecahkan menjadi dua bagian, lambang nilai mutlaknya sudah hilang. Yang pertama 2X kurang 1 lebih besar 5. Yang kedua, nah bedanya di sini. Yang kedua aja bedanya. Yang pertama itu sama aja dia ya, sama yang di atas. Tapi karena ada dipecah menjadi dua bagian, oleh karena itu sininya yang berbeda. 2X kurang 1 lebih kecil, min dikasih min 5. Paham? Kan yang tadi yang pertama itu lebih besar, tapi yang keduanya yang harus berbeda, lebih kecil, negatif baru di sininya dikasih negatif 5. Jangan udah dikasih negatif ya. Itu dia. Setelah pecahkan jadi dua, kita cari nilai X-nya. Yang pertama kita cari dulu di persamaan pertama ini. Pertidaksamaan maksud saya. 2X kurang 1 lebih besar 5. Sama aja cara kerjanya. Pertama kita pindahkan dulu negatif 1 ke sini karena dia mengganggu. Karena kita nanti mencari X kan. Yang mengganggu itu negatif 1 dan 2. Yang 2 di depan ini. Pertama kita pindahkan dulu negatif 1 ke sana. Negatif pindah ruas jadi positif atau pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Sehingga bisa diuraikan di sini sisa 2X, di sini 5 tambah 1 sama dengan 6 jadinya ya. Karena kita mencari nilai X, apalagi yang mengganggu di sini? Ya, angka 2 di depan X ini mengganggu. Oleh karena itu kita bagi dia dengan 2. Di ruas kiri dibagi 2, di ruas kanan juga kita bagi 2. Untuk menghilangkan 2 ini ya. Sehingga dapat 2 bagi 2 habis, sisa X, 6 bagi 2, 3. Nah, dapatlah sisa X sendiri kan dia. X lebih besar dari 3. Sama aja, tapi ininya cara kerjanya. Tapi kita bukan pakai sama dengan lagi, pakai lebih besar ya. Nah, yang kedua gimana? Nah, sama, kita pindahkan jadi ditambah. Di sini sisa 2X. Nah, di sini dia. Utang 5 bayar 1. Utang 5.000 bayar 1.000. Sisanya utang masih berutang atau tidak? Ya, masih berutang. Utangnya jadi 4.000.
Habis itu apalagi yang mengganggu? 2 di sini mengganggu. Kita bagi dia dengan 2, ruas kiri bagi 2, ruas kanan juga harus bagi 2. Sehingga X dapat lebih kecil dari negatif 2. Ingat ya, kalau dipecahkan menjadi 2, jadi seperti ini. Karena di sini awalnya lebih besar, berarti yang pertama itu harus sama dulu. 2X kurang 1 sama lebih besar dari 5. Nah, yang keduanya nih yang berbeda. 2X kurang 1 lebih kecil dikasih negatif 5. Gitu ya? Paham ya? Sudah selesai enggak? Karena kita di sini disuruh menentukan nilai X. Belum selesai. Oleh karena itu kita gabung nih jawaban pertama sama jawaban kedua. Bagaimana cara menggabungnya? Kita buat garis bilangan. Garis bilangan ini untuk apa? Untuk menyelidiki nilai X yang memenuhi ya. Karena nilai X di sini banyak. Lebih besar dari 3 kan banyak. Ada 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kecil dari 2. Maksud saya lebih kecil dari min 2. Ada min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Kita buat dulu garis bilangan untuk menyelidiki itu. Karena ini belum jawabannya. Tahu kan garis bilangan? Ya, seperti ini. Buat aja garis seperti ini. Nah, baru kita tentukan. Karena di sini ada 2 titik, 2 nilai X, 3 dan negatif 2. Kita buat cuma 2 titik saja. Dan kita letakkan yang mana negatif 2, yang mana 3. Di mana negatif 2, di mana 3? Ya, di sini negatif 2, di sini 3. Mengapa? Karena di garis bilangan semakin dia ke kiri semakin bernilai negatif. Semakin dia ke kanan semakin bernilai positif. Seperti itu ya. Ingat kan di sini kan misalnya ada 0, di tengah-tengahnya ada 0. Ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Di sini ada 0 misalnya di tengah-tengahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Setelah kita buat garis bilangan seperti ini menentukan 2 titik, kita selidiki. Yang pertama kita selidiki dulu X. Tidak apa-apa sih bolak-balik, kalau kalian mau bolak-balik juga tidak apa-apa ya. Yang pertama X lebih besar dari 3. Kalau lebih besar arsirannya kemana? Ini pertama 3. Kita selidiki 3 dulu. X lebih besar dari 3, artinya ada 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Berarti dia semakin ke kanan, ya kan? Nah, kan ini artinya lebih besar dari 3. Ada 4, 5, nanti di sini ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi dia diarsir ke arah kanan. Yang kedua, X lebih kecil dari negatif 2. Lebih kecil dari negatif 2 berarti ada negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Berarti arsirannya kemana? Sebelah kanan atau ke kiri? Ke kirinya min 2. Sebelah kanannya min 2 atau sebelah kirinya min 2? Ya, benar. Sebelah kirinya. Karena di sini ada negatif 3, negatif 4. Karena ini adalah X lebih kecil dari min 2. Paham ya? Mengapa arsirannya ke kanan, mengapa arsirannya ke kiri? Kalau ini ke kanan karena dia lebih besar dari 3. Kalau ini ke kiri karena X-nya lebih kecil dari min 2. Dari garis bilangan ini kita sudah bisa melihat. Kita sudah bisa menyimpulkan jawabannya. Jadi jawabannya yaitu X lebih kecil min 2. Karena dia berpisah, di sini kan bolong nih. Atau, diberikan atau ya, dikasih atau untuk pembatasnya. Atau X lebih besar dari 3. Inilah jawaban nilai X. Jadi jawaban untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti ini, ya, paham? Cara kerjanya sama aja, cuma cara jawabannya berbeda. Oke, contoh kedua, Bapak kasih contoh 2 ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, ini lebih komplit nih. Sebelum kita memecahkan menjadi 2 bagian, kita selidiki dulu, ini sudah bisa nggak dipecahkan menjadi 2 bagian? Karena kalau untuk memecahkan menjadi 2 bagian, kita harus bentuk dulu dia seperti ini. AX tambah B lebih kecil atau sama dengan C. Seperti ini. Ini sudah sama nggak nih bentuknya? Belum ya, karena ada yang mengganggu tuh min 4. Min 4 ini tidak ada lambang mutlaknya, sama 3 ini tidak ada lambang mutlaknya. Oleh karena itu, kita rubah dulu dia ke bentuk AX tambah B nilai mutlak lebih kecil atau sama dengan C. Seperti ini ya, simbol ini ya. Yang pertama min 4 nih, kita singkirkan dulu dia ke sana. Min 4 jadinya positif. Sudah tahu nih ya, sudah berapa kali nih belajar di SMP juga aljabar.
Mengapa dia? Karena di sini tadi pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. Setelah itu kita uraikan. Ini yang bisa diuraikan, kalau ini belum bisa diuraikan. Karena ada lambang nilai mutlak nih. 5 tambah 4, 9. Habis itu apa lagi yang mengganggu? 3. Angka 3 ini kita hilangkan lagi. Dengan cara diapain? Karena ini perkalian, makanya kita hilangkan dia dengan pembagian. Di ruas kiri bagi 3, di ruas kanan juga bagi 3. Sehingga dapatlah 2x tambah 1 nilai mutlak lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, sudah sama kan bentuknya? Ax tambah b yang ini sama ini sudah sama. Oleh karena itu kita rubah dulu ya bentuknya seperti ini ya. Kita singkirkan yang mengganggu. Seperti soal ini yang mengganggu itu min 4 sama 3. Setelah kita dapat bentuknya seperti ini, 2x tambah 1 nilai mutlak, dia hanya nilai mutlak aja ya. Kita sudah bisa pecah menjadi 2 bagian. Kalau belum bentuknya seperti ini, jangan dipecah dulu ya. Kita singkirkan yang tidak ada lambang nilai mutlaknya seperti ini, min 4 sama 3 kan. Sudah kita singkirkan sehingga dapat dia seperti ini. Oleh karena itu, bisa sudah kita pecahkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, 2x tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Nah ini, sama kan? Yang keduanya harus berbeda. 2x tambah 1 lebih besar min 3. Karena di sini lebih kecil lah. Kalau yang keduanya lawannya, ya. Lawannya, tapi di sini negatif 3. Kan lawannya 3 kan negatif 3 lawannya ya, ingat ya. Kalau di sini lebih besar, berarti di sini lebih kecil. Karena di sini lebih kecil atau sama dengan, maka di sini lebih besar atau sama dengan min 3. Berarti sudah dipecahkan menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita cari nilai x-nya seperti contoh pertama tadi. Tapi lambangnya berbeda ya. Ingat, gitu. Nah, yang pertama, yang kita mencari nilai x, kita singkirkan dulu yang mengganggu. 1 sama 2 ini yang mengganggu. Pertama kita pindahkan dulu min 1 ke sana jadi negatif. Positif ruas kiri pindah ruas ke ruas kanan jadinya negatif. Sehingga di sini sisa 2x, 3 kurang 1, 2. Sudah selesai nggak nih? Belum. Karena itu, karena ada yang mengganggu 2, kita bagi di sini 2, di ruas kiri, ruas kanan juga bagi 2. Sehingga dapat x lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, yang kedua, ingat ya, kalau kalian pecahkan menjadi 2, misalnya di sini lebih kecil, nah ini lebih kecil, yang keduanya harus berbeda, lebih besar, baru dinegatifkan. Paham ya? Seperti contoh yang pertama tadi, ingat itu. Sama aja cara kerjanya. Kita pindahkan ke sana jadi negatif, kan hasilnya berbeda nanti. Nah, di sini utang 3, utang lagi 1, utang 3.000, utang lagi 1.000, jadinya utang 4.000. Apalagi yang mengganggu 2, sama aja kita bagi 2, ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. Dapat x lebih besar atau sama dengan min 2. Nah, setelah itu sudah selesai kan nih jawabannya? Belum selesai. Kita harus menyelidiki dengan garis bilangan lagi. Buat lagi garis bilangan, baru tentukan titik-titiknya. Karena ada 2 titik aja nih, 1 sama negatif 2. Kita letakkan di mana 1, yang mana min 2. Di sini apa? Min 1 atau min 2? Ya, benar. Di sini min 2. Di sini 1. Karena min 1 itu, karena 1 itu lebih besar dari min 2. Dan min 2 itu lebih kecil dari 1. Karena letaknya ke kiri kan. Ingat garis bilangan. Misalnya di sini 0. Semakin dia ke kiri, semakin bernilai negatif. Misalnya di sini 0, semakin dia ke kanan, semakin bernilai positif atau semakin besar. Setelah itu kita selidiki tandanya. Kita selidiki 1 dulu ya. Maaf. Selidiki min 2 dulu. Min 2 artinya lebih besar atau sama dengan, lebih besar. Di sini dia. Di mana dia? Ke kanan atau ke kiri kalau kita asirkan? Min 2 lebih besar. Ke kanan, karena di sini x lebih besar dari min 2, artinya dia diarsir ke kanan. Karena semakin ke kanan semakin besar dari min 2. Dan di sini ada min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Sekarang 1.
Apa tadi? X lebih kecil atau sama dengan 1. Ke kanan atau ke kiri arsirannya. Untuk garis bilangan. Dia ke kiri. Ini X lebih kecil dari 1. Karena dia semakin diarsir ke kiri, semakin kecil dari 1. Gitu kan? Nah, dari sini kita bisa lihat. Untuk menentukan nilai X, untuk menentukan jawaban kita bisa lihat dari garis bilangan ini ya. Sehingga jadi kesimpulannya, karena ini bergabung, berdua ini bergabung nih. Kalau tadi yang contoh pertama kan berpisah. Sehingga kita dapat negatif 2 lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan 1. Maaf. Negatif 2 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 1. Inilah jawabannya ya. Paham? Begini aja. Kalian kan saya rasa sudah paham nih hitung-hitungan seperti ini, aljabar. Seperti materi sebelumnya, persamaan nilai mutlak. Sekarang kita belajar pertidaksamaan. Dikatakan pertidaksamaan karena dia lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Itu lambang pertidaksamaan. Artinya jawabannya banyak. Oleh karena itu dia jawabannya hanya simbol seperti ini ya. Jadi kalian harus buat garis bilangan dulu untuk menentukan jawabannya. Jadi Bapak kasih clue aja lah. Ada 2 garis bilangan. Yang pertama seperti ini, yang berpisah tadi kan. Kalau dia berpisah, kesimpulannya X lebih besar A atau X lebih besar, X lebih kecil A atau X lebih besar B. Karena sudah kelihatan Bani dari garis bilangan. Semakin dia ke sana semakin kecil. Kalau B semakin dia ke sana semakin besar. Jadi karena di sini dia berpisah, bolong di sini kasih atau ya. Kejadian yang kedua seperti ini, A sama B, mereka bergabung. Nah, seperti ini. Maka kesimpulan dari jawaban atau dari nilai X-nya digabung seperti ini. Di tengah-tengah ini sebenarnya nilai X ya, X. A lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan B atau sama dengannya. Ini terserah aja. Lambangnya ini asalnya dari soalnya ya. Kalau dia ada tanda garis bawah berarti pakai garis bawah. Kalau tidak ada ya tidak ada gitu ya. A lebih kecil dari X. Nah ini. Ada 2 kejadian dalam suatu pertidaksamaan. 2 ini aja. Kalau dia berpisah berarti jawabannya seperti ini. Kalau dia bergabung seperti ini. Paham ya? Ingat itu ya.